Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam silaturahim kita Majelis Ilmu Damai Saku yang kali ini disiarkan kembali dari Masjid Jami An-Nur Jati Makmur Pondok Gede Bekasi. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini guru-guru yang telah hadir bersama kita yang kita cintai Kiai Haji Haris Hakam dan Gus Hayat akan membahas satu tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan syariat berkurban. Dan seperti biasa, kita siapkan untuk segmentasi tanya jawab nanti untuk memperdalam tema kita. Dan inilah Damai Saku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana bi'idil kurban. Idun nahr. Idul ladzi karramallahu li jami'i abdih. Alladzi yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'uda. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadratal kurama'i wal a'izza, para hadirin wal hadirat, pemirsa Damai Indonesia TV One yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan bertemu dengan Hari Raya Kurban. Maka selayaknya sebagai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, kita menyambutnya dengan riang gembira dan penuh sukacita. Bagaimana cara kita berbahagia, riang gembira dan penuh sukacita menyambut datangnya Hari Raya Kurban atau yang dikenal dengan Idul Adha? Tidak ada cara lain kecuali masing-masing kita
orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang mampu untuk mempersiapkan hewan kurbannya disembelih di hari raya Idul Adha. Itulah wujud nyata dari orang-orang yang beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan begitu jelas, begitu gamblang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kita nikmat begitu banyak. Betul apa betul? Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan hingga kita tidak mampu menghitung-hitungnya. Betul apa betul, Bu? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan mampu kita semua, kalian semua menghitung nikmat Allah seandainya kalian jeli dan teliti. Maka wujud bersyukur kita kepada Allah setelah kita mendapatkan nikmat, kita beriman, kita bertakwa, apa yang harus kita lakukan? Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh jelas ayat ini menjelaskan kepada kita, menggambarkan kepada kita, meminta kepada kita, kalau Allah sudah memberikan nikmat yang banyak, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, fasalli, perbanyaklah kita melaksanakan ibadah sholat. Makna yang lain, fasalli bimakna sholat Idul Adha, baru berkurban. Makna yang lain, bimakna as-salatu huwa doa. Sholat adalah doa. Berarti kalau kita sudah mendapatkan nikmat yang banyak, perbanyaklah kita berdoa sebagai wujud kita butuh kepada Allah. Nah, kalau kita sudah sholat wajibnya kita jaga, sholat fardunya kita jaga, qobliyah ba'diyah kita jaga, tahajud, hajat, witir, semua kita jaga. Lalu kemudian kita memperbanyak doa kepada Allah. Salah satu doa terbaik adalah dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena makna dari fasalli ay iqra'u kasiran minas salati ala nabi. Nah, berikutnya yang Allah perintahkan kepada kita setelah sholat kita kerjakan, doa kita kerjakan, membaca sholawat pada Rasulullah kita kerjakan, laksanakan ibadah berupa menyembelih hewan Jadi sholat dan kurban adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mengaku sebagai orang-orang yang kalau kita mengaku sebagai orang-orang yang bertakwa, sholat sudah kita lakukan. Sejak kita akil balik sudah sholat, alhamdulillah. Tinggal hari ini sudah berkurban apa belum, Pak? Alhamdulillah. Yang belum, bismillah. Mulai detik ini berniat, ya Allah masih ada seminggu. Saya ingin berkurban saat hari raya kurban nanti datang dan saya masih hidup. Amin. Allahumma. Ibu-ibu siap apa enggak? Insya Allah kalau siap, Allah akan kirimkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin. Allahumma. Para pemirsa dimanapun berada, siap apa enggak untuk berkurban? Kalau siap berniat dari sekarang, insya Allah, Allah akan kirimkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena kurban adalah satu amalan pokok, satu amalan kunci sebagai ujian terbesar dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Orang kalau sudah beriman, ngaku bertakwa tapi nggak pernah kurban, Pak, itu imannya masih separuh. Kenapa? Ayat inilah yang membuktikan fasalli li rabbika wanhar. Setelah sholat kurban. Kurban dalam makna ini adalah udhuhiyah, menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha, Yaumun Nahr dan Ayyamut Tasyrik, 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Meskipun ada mufassir lain, makna lain kurban adalah mengorbankan segala sesuatu yang Allah titipkan kepada kita untuk tujuannya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana kurban kita agar diterima oleh Allah?
Bagaimana kurban kita agar kelak menjadi tabungan kita di akhirat? Para ulama merumuskan syarat-syarat sah berkurban. Kalau orang berkurban gak memenuhi syarat, kira-kira diterima apa enggak, Bu? Enggak. Kalau orang berkurban syaratnya kurang satu, diterima apa enggak, Pak? Enggak, maka perhatikan. Syarat pertama orang berkurban harus muslim. Kenapa? Karena pengorbanan ini adalah teladan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah meneladani teladan terbaik dari baginda Nabina Ibrahim alaihissalam dan Nabina Ismail alaihissalam. Jadi orang yang berkurban syaratnya harus muslim. Kalau ada non muslim mau kurban bagaimana? Terima aja, tapi tidak kurban namanya. Anggap aja sebagai sebuah sedekah untuk orang-orang yang membutuhkan. Tidak bernilai kurban. Karena apa? Karena kalau bernilai kurban, kelak kurbannya itu akan datang di hari kiamat. Tidak hanya yang datang itu dagingnya dan darahnya, kukunya, rambutnya semua datang di sisi Allah. Kelak akan menjadi saksi dan mengantarkan yang bersangkutan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua syaratnya adalah dia harus istita' atau istato'ah, mampu. Nggak boleh orang berkurban tapi ngutang. Habis kurban ternyata dia bingung nyaur, maka beresin dulu utangnya. Kalau ada lebih baru Yang terakhir syarat berkurban adalah akil baligh. Nah kalau sudah balik, sudah berakal kurban, maka itu akan menjadi tanggungannya. Kalau ada orang yang mengorbankan anaknya bagaimana? Boleh, karena ditanggung oleh orang tuanya. Tetapi yang paling afdal, syarat kurban yang akan menjadi tanggungan dan penerimaan di sisi Allah kelak adalah saat dia sudah akil balik, lebih-lebih kurban dari kantongnya sendiri. Insya Allah kalau ini yang dilakukan, kurbannya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih lanjutnya nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Amin. Allahumma amin. Baik, terima kasih Gus Hayid dan insya Allah itulah sebagai mukaddimah pembukaan dalam kesempatan kali ini tema kita tentang syariat berkurban dan kita akan lanjutkan lagi dalam segmentasi tanya jawab. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.